الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Berbeda bahan menjadi kami terima Allah Subhanahuwataala dari Nasyal Al-Badriyah radhiyallahu anhu dan Nasyal radhiyallahu anhu wa ila hadil jami'a wa ila sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dunia roya, nama hadina, dunia jasadina, hadina, madina, khadina, masyayakhina, masyayakhina, mu'alimina, jabil mu'minin, wal-mu'minat, wal-muslimin, wal-muslimat, bimasyari ba'dillah, maqaribiyah, bariyah, syahadillahi al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا رب المرحوم وسيدة المرحومة Mawi almarhumah Mustiah almarhumah Jadi almarhumah Jadi almarhumah Hajjah Fadilah almarhumah Jirafi almarhumah Asimah almarhum Mangkus, almarhum Ismail, almarhum Asfoni, almarhum Norma Musamah, almarhum Muslimah, almarhum Abu Hari, almarhum Sarnam, almarhum Abu Mek Persil, almarhum Abu Absa, almarhum Abu Rabah, almarhum Asad, almarhum Abu Irsad, almarhum Pak Mek Persil, almarhum Sa'adah, almarhum Jidajib, almarhum Pak Sabih, almarhum Pak Dona, almarhum Sadiqin, almarhum Dolib, almarhum Pak Hasilan, almarhum Mahbub Sinan, almarhum Mahbub Marsid, Bu Marsinan, almarhum Mahbub Marsiana, almarhum Mahbub Marsid, almarhum Pak Marsidin, almarhum Mahbub Malijin, almarhum Warzini, Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaskinhu jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Ustaz Raspo Barakatah Sayyidina Mulyadi khusus Ustaz Ansori. Alhamdulillah Majid Nusistor dengan Allah Ta'ala pada kesempatan malam hakikat itu kalau serba jenengan kita Allah Ta'ala bisa berkolong merekian dari Pak Ansori itu malam moga mereka ini kalau serba jenengan senantiasa dan amal ibadah kalau serba jenengan Allah Ta'ala dan tadi sabar kemaslahatan keselamatan di dalam sampai seterusnya amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang berbahagia, malam itu adalah malam Sabtu terjemah baik semanapun menjadi kegiatan rutinitas majelis manaqib Jamaah Mabur. Memang sengaja dibagi Jumat baik itu adalah malam Sabtu mangkitan itu. Terusan malam mangkit itu seon rutinan selapan sekalian itu esok Ustaz Muhammad Ansori sekaligus Ustaz Ansori itu ngaturaki lagi jaga majelis manaqib Jamaah Mabur itu dalam rangka tasakur dalam rangka mensyukuri ingatasen sebagai nikmatnya Allah Ta'ala kita pun harapaki Ustaz Ansori itu lestari melaksanakan studinya S3
S2. Alhamdulillah beliau nikah Mampol Lestari bulan pagi, studi S2. Malam muda ilmu saya lampun kita oleh seorang Ustaz sore kita dalam rangka menempuh jenjang akademik S2 Lampun Lestari kita. Senantiasa saya terjadikan masih manfaat sedorokan sebisa bertah maslahatan dunia atau seorang akhirat. Selain itu juga Ustaz Soleh nikah lagi sejak kalau sama jelas saja dalam rangka akikoh. Nah, niat akikoh yang kata saya program. Kalau muda melakukan niatan akikoh itu sebagai bentuk rasa syukur dan rasa bersalah Taala luar biasa daripada Bapak Ustaz Soleh itu. Setelah senantiasa terjadi keluarga saya bahagia, sukses dunia akhirat, anak saya soleh dan solehah. Amin Allah amin. Ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala al-ma'rufin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin ulama al-kiram wa bil khusus khatibul majlis Jabat Tabur Al-Mukarram Kiai Hasan Bisri Singosari dan juga Al-Mukarram Kiai Asuman Yasi yang kami hormati, para kiai, para asatid, segenap tamu undangan yang saya hormati, dan tidak lupa Sohibul Bait Ustadz Ansori sekeluarga. Para hadirin, marilah kita meneruskan pembacaan terjemah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebelum kita memulai manaqib yang berbahasa Arab, agar kita sedikit tahu apa isi dari manaqib yang nanti akan kita baca, sehingga menambah keyakinan kita terhadap karomah para wali, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam segi berpakaian, beliau memakai pakaian layaknya ulama, yaitu beliau memakai jubah yang besar dan menutup hampir semua wajah beliau. Dan beliau sebagai tanda tawadu, ketika bepergian beliau mengendarai begon. Begon itu adalah kendaraan di masa itu yang standarnya menengah ke bawah. Dan untuk menghormati tamu, ketika beliau disowati tamu, beliau membuka penutup wajah beliau. Dan ketika mengajar, beliau duduk di kursi yang tinggi agar suara beliau didengar oleh murid-muridnya. Suara beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu lantang dan keras ketika beliau memberikan mau'izah atau beliau mengajar. Dan kadang-kadang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu terbang, artinya berjalan di angkasa. Dan itu dilihat oleh semua orang yang hadir di situ. Salah satu karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Waktu beliau itu dihabiskan untuk ibadah kepada Gusti Allah.
Selanjutnya, pembantu dekat atau khatibnya, yaitu Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi. Beliau mengatakan, saya menjadi pelayan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun. Jadi beliau khidmah, ngelatih atau melayani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun. Beliau melanjutkan, Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun itu, ketika sholat subuh beliau tidak pernah ketika beliau sholat subuh itu mesti memakai wudhunya sholat isya. Artinya apa? Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani batal, itu langsung wudhu sampai menuju sholat subuh. Dalam artian beliau dari mulai isya sampai subuh beliau tidak tidur. Jadi ketika beliau batal wudhunya, langsung memperbaharui wudhunya sampai seterusnya sampai fajar atau sholat subuh. Dan setiap beliau selesai melakukan wudhu, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian masih menurut khatib beliau, masih menurut pelayannya, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika setelah sholat isya beliau masuk ke kamar dan selama itu sampai terbit fajar beliau tidak bisa diganggu kecuali beliau sendiri yang minta. Jadi meskipun ada seorang raja yang diceritakan ingin sholat beliau setelah isya tidak akan ditolong. Itu adalah istiqomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selanjutnya Syekh Abdul Fattah juga berkata, pernah saya bermalam di rumah beliau, di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian saya melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu beliau zikir kepada Gusti Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Jadi sholat mulai dari isya sampai subuh itu dibagi 3. Jadi sepertiga yang awal beliau sholat sunnah, kemudian beliau berzikir. Nah, setelah berzikir beliau membaca Asmaul A'dzam yang 9. Jadi ada 9 asma'nya Gusti Allah yang beliau baca, yaitu Al-Muhib, Ar-Rabb, Asy-Syahid, Al-Hasib, Al-Fa'al, Al-Khallaq, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Nah, setelah beliau membaca itu, beliau naik angkasa. Jadi lebar. Saking dekatnya dengan Gusti Allah, beliau mempunyai keistimewaan seperti itu. Ketika baca zikir kepada Gusti Allah, tidak terasa beliau terbang. Nah, kemudian setelah beliau berada, artinya hadir lagi di kamar beliau kemudian sholat lagi, dan setelah itu beliau berdiri di atas kedua kaki serta membaca Al-Quran sampai habis sepertiga malam yang kedua. Jadi beliau kalau membaca Al-Quran itu sambil berdiri. Kalau kita duduk juga sambil tertidur. Kemudian sholat beliau, sujudnya itu sangat lama. Artinya apa? Sujud itu adalah waktu di bagian sholat di mana paling dekat dengan Gusti Allah. Jadi di situ beliau menikmati ketika sujud itu yang lama. Dan setelah sholat beliau menghadap kepada Gusti Allah dan beliau muraqabah, artinya merasa dekat dengan Gusti Allah, merasa diawasi oleh Gusti Allah sampai waktu subuh. Dan setelah itu beliau berdoa. Ini masih cerita dari khatibnya ini. Dan beliau berdoa, setelah berdoa atau ketika berdoa ini beliau diselimuti oleh cahaya. Itu adalah salah satu pengalaman Syekh Abdul Fattah ketika beliau bermalam di dalamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi melihat sendiri karamahnya Syekh Abdul Qadir.
Syekh Abdul Fatah melanjutkan, kemudian saya mendengar di sampingnya ada yang mengucapkan Assalamualaikum. Jadi ada suara yang mengucapkan salam kepada Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum. Syekh Abdul Qadir menjawab. Suara tadi juga terus mengulur salam sampai sholat subuh, sampai datangnya sholat subuh. Salah satu daunnya Syekh Abdul Qadir, tidak boleh seorang ahli tasawuf maju sebagai juru penerang atau guru musik kecuali sudah mendapat anugerah Allah berupa ilmunya para ulama yang pertama, yang kedua politiknya para pemimpin, dan yang ketiga hikmahnya para ahli ilmu. Itu adalah salah satu tiga syarat yang harus dimiliki ketika ada orang ahli tasawuf ingin menjadi musik, bukan ingin jadi tapi menjadi musik. Syekh Abdul Fatah melanjutkan, pada suatu hari ada seorang yang melapor kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Jadi ada orang melapor, ada seorang laki-laki yang mengatakan kalau dia melihat Allah dengan mata kepalanya. Jadi ada orang yang lapor, ya Syekh, ada orang mengatakan kalau dia melihat Allah dengan mata kepalanya. Karena itu tidak mungkin Allah di dunia ini dilihat dengan mata kepala. Nah, kemudian setelah itu Kanjeng Syekh mengatakan kepada laki-laki tadi. Jadi laki-laki tadi yang mengatakan itu dihadapkan kepada Syekh Abdul Qadir. Setelah itu ditanya, apakah kamu benar mengatakan seperti itu? Iya Syekh, saya mengatakan iya, saya melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, jangan ulangi perkataan. Jangan ulangi perkataan. Beliau tidak marah, tapi jangan ulangi perkataan. Tidak menyesatkan, tidak. Tapi beliau tahu, jangan ulangi perkataan. Nah, setelah itu, ketika banyak orang di situ, ada yang tanya, ya Syekh, apakah yang dibilang atau dikatakan laki-laki tadi itu benar? Beliau Syekh mengatakan, dia jujur, dia benar, tapi dia bimbang. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir, dia melihat keindahan Allah dengan mata hatinya. Saking kuatnya penglihatan mata hatinya, seakan-akan yang melihat adalah mata kepalanya. Mungkin ini bisa dibayangkan ketika panjenengan yang mudah-mudahan senang kepada seorang, padahal orang yang tidak ada di tempat tersebut, seakan-akan sosoknya ada, terlihat lagi seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi melihat keindahan sifatnya Gusti Allah, saking ketahannya, saking jelasnya, seakan-akan dia melihat mata kepalanya. Karena dia tidak sadar, dia mengatakan, saya melihat Allah dengan mata kepala saya, padahal yang melihat adalah mata hatinya. Nah, setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, para ahli tasawuf itu bingung. Artinya bingung, persoalan yang serumit itu dijawab sederhana oleh Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Fatah kemudian melanjutkan, pada suatu ketika Kanjeng Syekh Abdul Qadir melihat seberkas cahaya. Jadi melihat cahaya yang terang sekali, dan cahaya tersebut bisa berbicara. Dan dia mengatakan, cahaya itu mengatakan, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh aku memperbolehkan untukmu sesuatu yang diharapkan. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir tawajjuh kepada Gusti Allah, ada cahaya yang datang, kemudian mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir, aku sekarang mengharapkan apa sesuatu yang halal. Kamu itu walinya Allah. Kamu sekarang melakukan apa saja, bahkan sesuatu yang halal.
Syekh Abdul Qadir dengan tenang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian cahaya tadi itu berubah menjadi awan yang gelap. Dan setelah itu awan gelap itu mengatakan, saya telah menyesatkan lebih dari 70 wali dengan cara seperti ini. Tapi kamu selamat dengan ilmu, dengan kealiman. Syekh Abdul Qadir tidak terlena dengan jawaban tersebut. Dan beliau mengatakan, saya selamat karena anugerahnya Gusti Allah. Bukan karena ilmu saya, tapi karena anugerahnya Gusti Allah. Dan ketika ada santri beliau yang mengatakan, ya Syekh, kenapa kok panjenengan tahu kalau itu adalah setan? Beliau menjawab, karena setahu saya di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang buruk. Wa yanha 'anil fahsya'i. Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu yang buruk. Setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Gusti Allah itu adalah yang baik. Kalau menambah keyakinan dan kecintaan kita kepada para wali, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan semoga kita semua pada umumnya dan Sahibul Bait secara khusus mendapatkan barokah dan manfaat dari para wali, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kurang lebihnya wa'alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih atas materi yang sudah sedikit memberikan atau mengenalkan beberapa karamah daripada Sultan yang mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan bisa menambah rasa cinta kita pada para aulia, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, karena barang siapa ketika kita ingin cinta, ingin dimanja, ingin disayangi oleh Allah, maka kita harus menanamkan rasa cinta kita pada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Man ahabballah ahabba man ahabbahullah ta'ala. Jadi kita memberikan rasa cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Insya Allah kita pada akhirnya akan mendapatkan rasa kasih sayang, akan mendapatkan rasa cinta yang insya Allah kemudian kita akan senantiasa diberikan, dipenuhi segala apa yang menjadi hajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya proses pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang akan dipimpin oleh Kiai Hasan pada beliau di